Halo sahabat planter, salam tandan berduri, dan salam benih unggul. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan cara pruning yang baik serta tujuan pruning. Sebelum saya lanjutkan, mohon dibantu like, komen, subscribe, share, dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng sebagai notifikasi agar mengetahui hal terbaru dari channel saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan murah rezeki. Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan yang cukup penting di Indonesia dan masih memiliki prospek perkembangan yang cukup cerah. Komoditas kelapa sawit, baik berupa bahan mentah maupun hasil olahannya. Prospek pasar dunia untuk minyak sawit dan produknya cukup bagus. Karena itu, perkebunan kelapa sawit sekarang telah diperluas secara besar-besaran. Ekspansi areal kebun dilakukan oleh perkebunan negara, perkebunan besar swasta, hingga perkebunan rakyat. Pada perkebunan rakyat, perluasan dilakukan dengan cara mandiri dan juga ada yang bermitra dengan perusahaan perkebunan. Produksi dapat dipertahankan atau dapat ditingkatkan jika pemeliharaan tanaman lebih diperhatikan. Salah satu pemeliharaan pada tanaman kelapa sawit yang dapat mempengaruhi peningkatan produksi yaitu pada tahap pemangkasan atau pruning. Salah satu cara dalam meningkatkan produksi kelapa sawit yaitu dengan melakukan pemangkasan pruning secara teratur. Pruning atau pemangkasan merupakan salah satu pekerjaan kultur teknis yang diperlukan dalam upaya peningkatan produktivitas kelapa sawit. Pekerjaan ini mengandung dua aspek yang saling bertolak belakang, yakni mengusahakan agar pelepah yang masih produktif, daun masih hijau, tetap dipertahankan, tetapi di lain pihak kadangkala harus dipotong untuk mempermudah pekerjaan panen dan kehilangan buah brondolan tersangkut di pelepah. Pemangkasan pruning merupakan faktor yang harus diperhatikan, karena bila dilakukan dengan cara yang kurang tepat seperti daun atau pelepah terpotong terlalu banyak, akan merangsang pertumbuhan bunga jantan sehingga dapat menurunkan produksi. Dan jika terlambat dipangkas, pohon akan lebat dan menyulitkan pemanenan buah. Pemangkasan harus diusahakan sampai batas Songgo 2, artinya ditinggalkan dua pelepah di bawah buah. Tujuan dan kegunaan pruning. Tujuan ini yaitu untuk mengetahui perbedaan pruning dan over pruning dalam jumlah produksi kelapa sawit. Kegunaan pruning yaitu untuk menambah wawasan, serta mengetahui jumlah produksi yang baik antara pruning dan over pruning pada tanaman kelapa sawit. Dalam satu tahun kelapa sawit dapat menghasilkan 20-30 pelepah daun. Kemampuan produksi tersebut menurun menjadi 18-25 pelepah daun seiring dengan pertambahan umur tanaman. Dengan demikian rata-rata produksi pelepah adalah 1,5-2,5 pelepah bulan. Namun, hanya sekitar 8-22 pelepah daun yang ditemukan bunga atau buah, sedangkan pelepah lainnya tidak menghasilkan bunga atau buah. Pelepah daun yang menghasilkan bunga atau buah disebut pelepah penyangga Songgo, dan pelepah yang tidak menghasilkan bunga dan buah disebut pelepah kosong. Pelepah penyangga akan dipangkas bersamaan dengan panen buah, sedangkan pelepah kosong akan dipangkas secara rutin dengan interval waktu tertentu di luar waktu panen. Untuk terus melangsungkan metabolisme yang baik, seperti proses fotosintesis dan respirasi, maka jumlah pelepah pada setiap batang tanaman harus dipertahankan dalam jumlah tertentu sesuai dengan umur tanaman. Untuk tanaman berumur 3-8 tahun, jumlah pelepah yang optimal sekitar 48-56, 6-7 lingkaran duduk daun, dan untuk tanaman yang berumur lebih dari 8 tahun, jumlah pelepah sekitar 40-48 pelepah, 5-6 lingkaran duduk daun. Pemangkasan dilakukan 6 bulan sekali untuk tanaman menghasilkan. Pemangkasan dapat dilakukan dengan menggunakan alat chisel dodos. Alat yang digunakan dalam pemangkasan berbeda menurut pertambahan umur tanaman kelapa sawit. Pemangkasan dibagi menjadi 3 yaitu 1. Pemangkasan pendahuluan, dilakukan 6 bulan sekali sebelum tanaman memasuki fase tanaman menghasilkan TM. 2. Pemangkasan periodik, dilaksanakan setelah tanaman memasuki fase tanaman menghasilkan, biasanya secara periodik 6 bulan sekali. 3. Pemangkasan panen, dilakukan bersamaan dengan panen yaitu memotong 1-2 daun samping dari daun penyangga. Pemangkasan bertujuan untuk menjaga tajuk tanaman yang sehat, dengan cara membuang daun yang lebat, mati atau
kering, rusak, dan terserang hama penyakit. Selain itu, tujuan pemangkasan untuk mempertahankan luas daun yang optimal dan menjaga kebersihan tanaman, sehingga tercipta lingkungan yang bersih serta menghambat resiko terserang hama dan penyakit. Pemangkasan juga berguna untuk mempermudah pemanenan, pengamatan buah masak, dan menghindari tersangkutnya berondolan buah di pelepah daun.